Good morning, everyone. We are from Group 3 and we will present you the presentations about Index E and F. But before it, let us introduce ourselves first. Start from my friend. My name is Fariza Auladi. My name is David Stanggal. I am Fatia Lusna. I am Irma Ardiani. And we will present you. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan substantif atas surat-surat berharga dan investigasi, yaitu informasi yang terdapat pada buku 1 halaman 60, di mana pada tanggal 31 Desember 2005, saudara bersama-sama dengan Direktur Keuangan Linda Yusudi berada di Bank Ganesha untuk menguji seluruh sekuritas perusahaan yang disimpan di safe deposit box. Saudara telah membuat catatan hasil pengujian ini. Daftar hasil pengujian ini dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan dengan kode E3. Setelah berada kembali di perusahaan, saudara diminta perusahaan untuk melakukan konfirmasi ke pialang sekuritas, CV Indo Sekuritas. Konfirmasi ini dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan dengan kode E5. Saudara juga telah meminta Denny Miharja untuk mengkopi rekening buku besar pendapat dari investasi. Hasil fotokopi ini juga dimasukkan dalam kertas kerja pemeriksaan dengan kode E6. Pada tanggal 2 Juli 2005, Linda Suyudi membeli investasi dalam obligasi pada PT Victory. Obligasi ini berjangka 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010 dengan bunga 10% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Denny Miharja mencatat harga perolehan obligasi ini sebesar 139.654.000 ke dalam rekening investasi jangka panjang dengan nomor rekening 201. Untuk memanfaatkan kas yang menganggur, pada tanggal 1 November 2005, Linda Suyudi juga membeli wesel jangka pendek dari PT Arta dengan total harga perolehan 80 juta. Informasi selengkapnya tentang wesel yaitu dengan nilai nominal 80 juta, tanggal wesel 1 November 2005, tingkat bunga 12%, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2006. Linda Suyudi juga memberi informasi pada saudara bahwa tanggal 30 Desember 2005, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk tidak menjual investasi yang berupa saham pada PT Bangun Karya. Saat ini dengan presentasi kepemilikan hanya 10%. Perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan PT Bangun Karya dan perusahaan memutuskan untuk memiliki hak kontrol tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pangsa pasar. Kemudian, dari seluruh pekerjaan yang telah saudara lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang meragukan. Pada tanggal 2 Januari 2006, saudara juga memperoleh informasi harga pasar seluruh sekuritas yang dimiliki oleh PT Bina Citra Pesona, yaitu PT Bangun Karya dengan harga pasar 7.500 per lembar dan PT Suara Alam dengan harga pasar 16.000 per lembar, PT Meridian dengan harga pasar 10.200 per lembar, dan PT Dian Elektrik dengan harga pasar 10.400 per lembar, serta PT Victory dengan kurs 90 dan totalnya yaitu 135 juta, dan PT Arta 79 juta 384.000. Dan di sini untuk kode E1 di mana dengan kertas kerja surat-surat berharga yaitu PT Bangun Karya, harga saham per lembarnya yaitu 8.000,
dan saldonya sebesar 228 juta dengan jumlah 28.500 per lembar. Kemudian tidak adanya tambahan atau penggantian serta saldonya tetap menjadi 228 juta. Dan dengan harga pasar yaitu dengan harga pasar tadi sebesar 7.500 dikalikan 28.500 lembar menjadi senilai 213. Kode indeks E1 yaitu kertas kerja surat-surat berharga, di mana pada PT Bangun Karya dengan harga per lembar itu sebesar 8.000 dan saldonya sebesar 228 juta dengan jumlah 28.500 lembar dan tidak adanya penjualan atau tambahan atau penggantian atas saham PT Bangun Karya, maka saldonya tetap menjadi 228 juta dan harga pasarnya yaitu 7.500 dikalikan lembar pasar sebanyak 28.500 lembar menjadi sebesar 213.750.000. Kemudian pada PT Sinar Mataram dengan saham biasa yang per lembar itu senilai 11.800 dan saldonya sebesar 354 juta yang dimana terdapat 30 lembar saham dan terjadinya penjualan maka saldonya menjadi 0. Kemudian pada PT Cakrawala saham biasa yang per lembarnya itu senilai 11.000 dan saldonya yaitu 270.280.000 di mana terdapat 23.300 lembar dan terjadinya penjualan maka saldonya sebesar 0. Kemudian pada PT Meridian dan PT Meridian ini harga per lembarnya yaitu 9.600. Tidak terdapat saldo pada tahun sebelumnya. Maka di sini terdapat informasi bahwasannya terdapat 2.000 lembar pada PT Meridian terjual, maka 2.000 dikalikan 9.600 dengan saldo yaitu sebesar 19.300 juta. Dan juga saldonya sebesar 19.300 juta dan untuk harga pasarnya itu 2.000 lembar dikalikan harga pasar yang ada pada informasi pada buku 1 dengan harga 10.200, maka harga pasarnya berjumlah 20.400.000. Kemudian pada PT Suara Alam tidak terdapat saldo pada tahun sebelumnya, namun adanya penjualan sebesar 1.200 lembar yang dimana harga per lembarnya itu 21.500 dikalikan 1.200 lembar maka nominalnya sebesar 25.920.000. Dan untuk harga pasarnya 1.200 lembar ini tadi dikalikan dengan harga pasar yang ada pada buku 1 yaitu sebesar 16.000 per lembar. Kemudian untuk PT Arta yaitu Wesel dengan nilai nominal 80
juta, dan itu untuk 1 lembar dengan nilai pasar 0. Kemudian untuk jumlah saldo pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 852.280.000, dan juga untuk nominal untuk penghentiannya atau penjualannya sebesar 499.060.000, dan untuk nominal untuk saldo pada tahun 2005 yaitu sebesar 353.220.000, dan untuk harga pasarnya dengan total 253.350.000. Dan untuk jurnal penyesuaiannya yaitu terdapat pembelian saham dari PT Dian Elektrik yang belum dicatat. Nah, itu terdapat informasinya pada buku 4 bagian E5, yaitu saham PT Dian Elektrik dan akan diserahkan ke PT Bina Pesona setelah pembayaran dilakukan. Maka jurnalnya yaitu surat-surat berharga senilai 47.920.000 pada utang dagang senilai 490.920.000. Dan informasi untuk saldo ini terdapat pada buku 4 bagian E5. Selanjutnya yaitu pada kode indeks E2, di mana dengan kertas kerja pemeriksaan surat-surat berharga, di mana terjadinya investasi obligasi PT Victory tertanggal 2 Juli 2005 dan akan jatuh tempo pada 1 Juli 2010 dengan bunga 10% dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari dengan nilai nominal obligasi sebesar 150 juta. Dan ini diberi tikma bahwasanya telah dikonfirmasi ke broker dan telah ditelusuri ke kertas kerja tahun sebelumnya serta telah dikonfirmasi ke broker. Untuk tambahan pembelian ini sebesar 139.654.000 dan saldonya pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar 139.654.000 diberi tikma telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan termasuk komisi broker. Untuk harga pasarnya ini terdapat informasi pada buku 1 senilai 135 juta dengan nilai kurs 90. Dan untuk jurnal penyesuaiannya yaitu karena klien belum mencatat amortisasi diskonto investigasi obligasi, maka jurnal penyesuaiannya yaitu investasi sebesar 1.034.000 yang dimana itu dicari dari 150 juta dikurangi 139.654.000 dikali 6 dibagi 60, maka hasilnya 1.034.000. Dan piutang lain-lain sebesar 7.500.000 yaitu dari 150 juta dikali 10% dikalikan setengah karena perusahaan membayarnya itu pada setiap tahun 2 kali, maka setengah, maka senilai 7.500.000. Kemudian pada kode indeks E3 yaitu kertas kerja pemeriksaan surat-surat berharga, di mana surat-surat berharga berikut ini telah diperiksa